Jadi sistemnya di Swiss itu benar-benar bagus sekali ya kalau aku lihat ya, untuk mementingkan sekali ibu dan anak. Kebetulan kalau di rumah sakit Swiss itu udah lengkap ya, jadi baju anak juga disediain, perlengkapan untuk kita juga sudah disediain, jadi aku nggak terlalu pusing-pusing banget ya. Jadi kalau di Swiss itu kita semua tuh dibayar sama asuransi. Semua dibayar sama asuransi, dari kita kontrol ke dokter, ya per bulan itu kontrol, suntik, apalah ada tindakan segala macam, terus obat-obatan. Nah, sampai kita melahirkan, semua itu dibayar sama asuransi. Aku pernah nanya sama suamiku, ada nggak sih seperti itu di Swiss, karena di Indonesia ada seperti itu ya. Terus kata suamiku, nggak ada, yang penting kita tuh menyiapkan ibunya tuh, yang penting ibunya tuh happy, senang, seperti itu aja, nggak ada mitos-mitos. Kalau di Swiss itu dan Indonesia itu beda. Bedanya begini, kalau kita kontrol di Indonesia dengan dokter kandungan yang kita kontrol, itu biasanya dia yang akan membantu kita melahirkan. Ya, tapi kalau di Swiss enggak, kita kontrol tiap bulan gitu. Nanti yang bantu melahirkannya itu bukan dokter yang tiap hari tiap bulan kita kontrol, itu beda lagi. Bidan ya, bidan, kita nanti dirujuk ke bidan di rumah sakit. Kebetulan waktu itu waktu pembukaan pertama, aku langsung ke rumah sakit ya, karena kita sudah dikasih tahu sama dokter yang tempat aku kontrol tiap bulan itu, nanti kalau misalnya kita sudah siap melahirkan, kita telepon rumah sakit rujukan itu. Setelah ditelepon, nanti kita bikin appointment untuk melahirkannya. Nanti sebelum hari melahirkan kita dicek dulu, ya kan. Nah, pas aku tuh dicek, kebetulan aku udah pembukaan 1, terus mereka melakukan tindakan akupuntur untuk aku supaya pembukaannya cepat. Terus aku disuruh pulang, besoknya aku kontraksi ya, terus aku cek rumah sakit, aku harus tinggal di rumah sakit. Nah, pas tinggal di rumah sakit itu, aku ditolong dengan bidan, dan proses melahirkannya secara normal dengan anestesi epidural gitu. Nah, pada saat kita mau melahirkan itu juga dokter, waktu kita kontrol, dokter yang pas kontrol itu dia bilang, Fitri, kamu mau melahirkannya secara normal atau waterboard di air gitu. Nah, aku bilang aku maunya normal saja, karena aku nggak mau lihat darah di air gitu ya. Setelah aku melahirkan secara normal, semuanya baik-baik saja gitu ya, kita dibawa ke ruangan dengan bayi kita ya. Jadi bayi itu selalu dengan ibu ya pada saat melahirkan. Kalau misalnya bayinya ada masalah atau apa, selalu 24 jam bidan, ada dokter juga akan menolong kita. Setelah 5 hari selesai dari rumah sakit, Bamet ya, itu bidan datang ke rumah, dia tuh mengecek keadaan bayi, berat badan, ada masalah dengan bayinya sakit atau tidak, terus mengajari kita cara memandikan bayi juga, walaupun di rumah sakit udah diajarin ya, yang mengajari kita lagi, terus cara menyusui. Nah, dari Gemande datang. Nah, Gemande untuk perlindungan anak-anak itu datang. Jadi mereka tuh melihat apakah anak ini layak hidup di keluarga ini, maksudnya di keluargaku. Mereka melihat bagaimana keluargaku harmonis atau tidak, bermasalah atau tidak, untuk anak ini ke depannya seperti itu dilihat. Dia ngecek kita juga, ngelihat kita tuh happy apa enggak. Nah, dan kita stres apa enggak. Dia
jadi memantau gitu, memantau. Terus dia juga tanya suamiku, bagaimana istri kamu gitu. Waktu itu kan bahasa Jerman aku belum gitu bagus ya. Memberikan buku-buku untuk anak juga. Pokoknya kalau aku udah bermasalah, dia masih tahu aku ini tempatnya segala macam. Biasanya gini, jadi kalau aku nggak kerja, suamiku kerja, jadi yang dapat itu suamiku. Uang itu. Tapi kalau misalnya aku yang kerja, berarti yang dapat aku. Jadi sistemnya seperti itu kalau di Swiss. Beda seperti di Jerman lah ya. Kita dapat sekitar 200 franken per anak. Itu ya bagus banget, bisa digunakan lah buat beli susu dan pampers gitu, berguna banget lah.